kasih sudah hadir. Sebelum kita lanjut ke sesi konseling, izinkan saya menjelaskan singkat tentang konseling. Konseling itu suatu penyelesaian masalah di mana konselor membantu konseling untuk menyelesaikan masalahnya, dan tujuannya juga kita sama-sama cari solusi atas permasalahan yang terjadi sama konseling. Dan konseling juga memiliki asas diantaranya yaitu asas kerahasiaan. Sebelumnya dengan siapa saya berbicara? Dengan Rina. Mau dipanggilnya apa? Rina? Rina aja. Oke. Di sini perkenalkan, nama saya Riani. Setelah Rina mau manggil saya ibu, kakak, atau siapa? Kakak aja ya. Oke. Baik Rina, apa kabar hari ini? Ya, terima kasih. Sejujurnya saya merasa agak cemas untuk kondisi akhir-akhir ini. Ya, saya sudah mendapatkan laporan dari asisten saya. Setiap orang pasti akan mengalami masalahnya masing-masing, seperti yang Rina rasakan sekarang. Kakak di sini akan mendengarkan semua cerita Rina dan kita cari solusinya bareng-bareng. Emang hal apa sih yang ingin Rina ceritakan? Ya, saya merasa keuangan saya itu berantakan. Setiap bulan saya merasa kekurangan dan akhirnya saya mulai berani untuk berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari saya. Kakak merasakan bahwa situasi ini cukup berat bagi Rina. Emang hal utama apa sih pengeluaran Rina? Pengeluaran tuh banyak, kayak cicilan untuk pendidikan, biaya transportasi, kehidupan sehari-hari, terus juga buat nongkrong sama teman-teman, buat beli barang baru biar gak ketinggalan zaman gitu. Oh gitu. Terus hal apa yang Rina rasakan bahwasanya pengeluaran Rina tuh melebihi dari pendapatan Rina gitu? Sebenarnya tuh yang saya rasakan tuh cemas, juga agak sedikit menyesal sih, cuman saya juga bingung harus memperbaikinya dari mana. Oke. Ketika Rina merasa cemas, emang hal apa sih yang Rina lakuin? Terkadang saya tuh mencoba untuk mengabaikannya, tapi malah membuat saya tuh lebih sulit untuk tidur dan lebih menjadi stres. Sulit ya emang. Permasalahan ini tidak ada yang tahu nggak di keluarga Rina atau mendukung Rina gitu? Tidak ada, karena saya tuh merasa malu jika saya harus menceritakan ini kepada keluarga saya atau teman saya. Terima kasih Rina sudah mau terbuka. Dapat saya tarik kesimpulan bahwasanya akar permasalahan di sini yaitu cara pengelolaan keuangan Rina yang kurang baik. Apakah Rina setuju dengan pernyataan saya? Ya, saya setuju. Saya merasa memang merasa tidak pernah belajar mengenai pengelolaan keuangan dengan baik. Selain itu, tekanan sosial juga merupakan faktor pengaruh ya dari apa yang terjadi, seperti Rina mengikuti gaya hidup teman-teman Rina, dan hal itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dikendalikan. Ya, betul. Saya merasa kalau tidak ikut, uh, saya merasa kalau tidak ikut, merasa tidak diterima dan merasa berbeda. Baik, mari kita coba menentukan tujuan apa sih yang ingin Rina capai dalam sesi ini dan harapan apa yang ingin Rina harapkan di sesi ini. Saya ingin bisa belajar mengatur keuangan saya lebih baik lagi dan bisa melunasi hutang saya serta tidak merasa cemas terus-menerus. Itu tujuan yang baik. Gimana sih Rina bayangin kehidupan yang nantinya akan terjadi tanpa terbelit hutang atau yang lainnya? Saya ingin bisa lebih tenang, lalu tidak memikirkan hutang saya lagi dan bisa memiliki tabungan masa depan. Baik, mari kita sama-sama bekerja untuk menuju tujuan tersebut. Jadi gimana Rina, udah siap menuju langkah-langkah kecil? Ya, saya siap. Oke. Baik, langkah pertama di sini kita akan membuat alokasi anggaran setiap bulannya, di mana Rina tuh nantinya melacak pengeluaran di bulan sebelumnya. Dan apakah Rina pernah melakukannya? Belum pernah. Oke, baik. Kita mulai dulu dari langkah kecil, di mana Rina
mencatat di setiap harinya, di setiap bulannya, bisa melalui aplikasi atau buku catatan. Jadi gimana pendapat Rina? Ya mungkin saya bisa mencoba itu. Oke. Nah, Rina, utang tuh emang kadang bikin kita stres ya, karena mau gak mau ya kita harus bayar karena kita udah meminjamnya. Bagaimana kalau kita menyusun rencana ya, seperti kita menggunakan metode snowball, di mana kita fokus dulu nih sama utang yang sedikit, atau kalau enggak dengan metode avalanche yang kita fokus sama bunganya yang lebih gede. Apakah itu terdengar rencana yang mungkin? Ya mungkin saya bisa mencobanya. Baik, nanti dicoba ya. Baik Rina, Rina kan tadi mengatakan sering merasakan cemas. Nah, dalam situasi ini kakak ingin mengajarkan Rina pelatihan pernafasan, di mana metode ini bisa dikatakan 4-4-6, di mana 4 pertama tarik nafas, 4 kedua tahan nafas, dan yang hitungan ke-6-nya itu hembusan nafas. Gimana kalau kita coba dulu? Baik. Oke, kita coba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 tahan. 1, 2, 3, 4 buang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gimana rasanya? Sedikit lebih tenang. Oke, baik. Nanti dicoba lagi ya kalau di rumah. Sudah lama kita bercerita, kita nyampe di ujung pembicaraan kita. Terima kasih untuk Rina yang sudah mau bercerita dan sudah mau mencoba hal kecil dengan baik. Kakak menyarankan Rina untuk selalu mencatat pengeluaran harian dan melatih pernapasan Rina di kala mana Rina merasa stres atau cemas. Ya, saya akan mencoba melakukannya. Itu bagus sekali. Dan di kala mana Rina merasa bingung, nggak apa-apa Rina, catat aja bingung di mananya. Dan jikalau kita bertemu kembali, kita akan bahas ini. Dan kakak yakin Rina pasti bisa melewati semua ini dengan cukup baik. Ya, Terima kasih. terima kasih